Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin summa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Ansar rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat yang sampai malam hari ini Allah masih mencurah-curahkannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai di dalam mensyukuri setiap nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah jumlahnya tidak bisa kita hitung. Maka tidak mungkin kita bisa membayar nikmat-nikmat Allah dengan bayaran yang sepadan. Kita hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membayar tidak mungkin sepadan, bersyukur juga tidak mau, ini kelewatan banget, Pak. Ya, maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya Allah menjaga nikmat yang sudah diberikan kepada kita dan Allah akan memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat tambahan yang lainnya. Karena nikmat itu kalau disyukuri Allah berjanji akan ditambah. Yang namanya ditambah berarti yang sudah diberikan tidak diambil. Tetapi kalau nikmat ini sampai dikufuri, nikmatnya berubah menjadi azab di akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, kata Allah, aku pasti tambah kepada kalian nikmat yang lainnya. Wa la in kafartum, tetapi jika kalian mengkufuri nikmatku, harusnya kalimatnya aku akan kurangi nikmatnya, tapi tidak. Inna adzabi lasyadid. Kalimatnya berubah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jangan sampai apa yang kita miliki di dunia selama ini kalau tidak kita syukuri, di akhirat akan menjadi sumber bencana, dijadikan oleh Allah alat untuk menyiksa kita. Wal iyadzu billah. Maka bersyukur atas segenap nikmat-nikmat dari Allah menjadi sangat penting, bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tetapi juga agar kita terhindar dari azab di akhirat. Dan yang kedua, tidak lupa juga kita menghaturkan salawat dan salam kepada manusia yang paling kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, juga segenap kaum muslimin dan muslimat yang masih setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat, arsyadani wa arsyadakumullah.
malam hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji, atau sebetulnya lebih tepatnya mengulang. Kalau di tempat ini insya Allah sifatnya mengulang kembali ya, materi-materi yang sudah pernah Bapak dan Ibu dapatkan. Hanya malam hari ini kita akan mengulang dan menguatkan kembali apa dan bagaimana yang berkaitan dengan akhlakul karimah ya. Karena ini sangat penting untuk sama-sama kita perhatikan ya, terkhusus bagi kita para pencari ilmu dan para pelaku amal kebaikan. Jangan sampai kita luput daripada akhlakul karimah. Yang pertama, sebelum kita masuk tentang keutamaan ya akhlakul karimah, kita harus tahu dulu pengertian akhlak. Saya baca beberapa tulisan, keterangan, penjelasan dari para ulama, itu rata-rata hampir sama. Dan saya mencatat satu definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau menyampaikan kepada kita bahwa akhlak itu maknanya adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang ya, dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus terpikir terlebih dahulu. Itu namanya akhlak. Bahasa kita namanya karakter ya. Kalau perbuatan itu yang keluar adalah perbuatan baik, disebutnya akhlakul karimah ya, atau akhlak mahmudah, perbuatan yang baik. Tetapi kalau perbuatan yang keluar itu adalah perbuatan yang jelek, maka disebutnya ya. Jadi tidak disebut. Sebaliknya dari penjelasan Imam Al-Ghazali ini, kalau tidak disebut akhlak kalau perbuatan itu dilakukan bukan atas dorongan dari jiwa, keyakinan, dan tidak spontan. Tidak spontan maksudnya dibuat-buat. Bahasa hari ini pencitraan. Nah, itu bukan akhlak. Pencitraan itu dibuat-buat. Contohnya, misal ada seorang yang mencalonkan diri di sebuah atau di suatu daerah yang sebelumnya dia tidak pernah kelihatan sholat di masjid, dia tidak pernah menyantuni anak yatim, dia tidak pernah menyantuni fakir miskin, tapi tiba-tiba dia kelihatan rajin sekali di masjid, bahkan menyumbang ya, infak untuk pembangunan dan program-program di masjid. Dia yatim kepada fakir miskin, tetapi itu dilakukan hanya ketika dia mencalonkan diri, maka itu bukan akhlak, itu pencitraan. Jangan tertipu lagi, Pak. 5 tahun berganti 5 tahun berganti 5 tahun sama saja ya, manusia ditipu dan senang ditipu ya. Senang manusia ditipu. Yang penting dapat amplop, Ustadz, yang penting dapat sembako. Tapi perlu diketahui, itu contoh saja, saya tidak menyebutkan siapa. Itu contoh, itu bukan akhlak, itu pencitraan. Kalau kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah perbuatan yang datang dari keyakinan jiwa dan dia dilakukan secara spontanitas, tidak dibuat-buat. Masjid teras dengan halaman, kemudian dia akan refleks berkata sesuatu. Apa yang keluar dari lisannya saat itu, itulah akhlaknya. Kalau yang keluar itu buah-buahan, ya begitu kesandung ngomongnya duren, apalagi Pak, mangga, itu berarti akhlaknya begitu. Masih mending kalau yang keluar buah-buahan. Nah, itu berarti akhlak. Kenapa? Memang akhlak itu adalah satu yang keluar dari jiwa dan dia keluarnya spontanitas, tidak dibuat-buat. Saya yakin kalau jamaah di sini kalau pas kesandung ngucapnya istighfar ya. Nah, itu berarti akhlaknya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan akhlaknya seperti itu. Dan perbuatan yang spontanitas bisa dikerjakan tentu saja tidak serta-merta langsung bisa seperti itu, butuh proses. Kata Imam Al-Ghazali,
Sebetulnya penjelasan beliau panjang, cuman saya tuliskan hanya sampai di sini. Kata Imam Al-Ghazali, perbuatan itu akan bisa dilaksanakan secara spontanitas manakala kita memaksakan terlebih dahulu. Jadi ada upaya untuk memaksakan kita melakukan perbuatan baik, sehingga ketika sudah terbiasa melakukannya, perbuatan baik itu akan menjadi akhlak kita. Ya, beliau sampai mencontohkan seperti halnya seekor kuda liar. Biasanya yang hari ini sedang gandrung dengan latihan berkuda, itu banyak kuda-kuda yang dibeli dia belum jinak. Susah sekali, ya, mau dipasangkan apa itu? Pelana itu susah. Bahkan orang yang paling mahir di dalam menjinakkan kuda belum tentu langsung bisa menjinakkan itu. Kenapa? Butuh pembiasaan. Tetapi kalau sudah terbiasa kuda itu menjadi jinak, bahkan bukan hanya sekedar bisa ditunggangi, bisa untuk, memang awalnya berat sekali. Dengan bayi pun merasa berat karena biasanya minum rutin, tetapi ini minum susu, ya, minum ASI, harus minum yang lainnya, air biasa atau lain-lain sebagainya, atau susu yang lainnya. Tetapi disapihnya bayi itu dari ibunya, dari ASI 2 tahun, ya, paling tidak maksimal, itu tentu saja untuk kebaikan keduanya, kebaikan ibu itu sendiri dan kebaikan bayinya. Awalnya susah, tapi kalau sudah selesai disapih, semuanya justru menjadi lebih mudah. Ibunya menjadi lebih leluasa, ya, karena tidak harus sedikit-sedikit memberikan ASI kepada bayinya. Ya, bisa dikasih air minum cukup, ya, tidak nangis lagi. Bayangkan kalau sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, anaknya nangis dan harus menyusui. Ini akan menjadi penghalang melakukan rutinitas yang penting di beberapa kondisi. Tapi kalau sudah disapih, ibunya menjadi lebih leluasa melakukan hal. Begitu juga anaknya. Nanti anak itu sudah beranjak dewasa, main dengan teman-temannya, sudah masuk sekolah. Kan tidak mungkin kalau sudah sekolah harus pulang untuk ASI kepada ibunya. Tetapi sekali lagi, awalnya memang berat sekali, tetapi awal yang berat itu harus dipaksakan agar nanti menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu yang disebut dengan akhlak. Apalagi Pak, kalau membiasakan akhlak yang baik itu dimulainya sudah dewasa seperti kita, tambah susah lagi. Makanya kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Ta'allamnal adaba salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami, kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, kami dahulu mempelajari adab selama salasina aman, 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20, dan kami mempelajari ilmu-ilmu selama 20 tahun. Dua hal dari perkataan beliau, bahwa yang pertama, mempelajari adab itu lebih dahulu daripada belajar ilmu. Memperbaiki akhlak terlebih dahulu, baru kemudian belajar ilmu. Karena orang itu kalau mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain, dia cenderung meremehkan orang lain dan membanggakan dirinya sendiri. Orang yang lebih kaya daripada orang lain, dia akan membanggakan kekayaannya dan meremehkan orang lain. Termasuk bagi kita para pencari ilmu, para pelaku amal, kita yang sudah rutin, ya, belajar, mendatangi majelis taklim di beberapa tempat mungkin, dan kita juga sebagai pelaku amal, melihat ada orang awam belum taklim, belum beramal, itu kecenderungan manusia pada umumnya bangga diri dan meremehkan orang lain.
Maka awalnya harus akhlaknya dulu baik, baru ilmu, agar ilmunya bermanfaat, tidak menjadikan bangga diri dan tidak menjadikan meremehkan orang lain. Itu yang pertama. Bahkan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau pernah menasihati seorang pemuda Quraisy karena beliau tinggal di Madinah. Beliau mengatakan, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Ya, pelajarilah olehmu adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Jadi adab itu mendahului ilmu. Kalau kita gimana ini, Pak? Ya, jadi harusnya satu bulan di Al-Ansor setiap pekan itu harus ada kajian khusus tentang tazkiyatun nafas. Harus ada kajian khusus tentang tazkiyatun nafas. Jangan sampai bertambah ilmunya, bertambah amalnya, bertambah pula bangga dirinya, bertambah pula kesombongannya. Jangan sampai. Kenapa? Karena nafasnya kotor, nafasnya rusak. Ya, nafasnya. Dan kata Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah, semua kesombongan itu buruk. Dan kesombongan yang paling buruk adalah sombong karena ilmu. Jadi orang kaya yang meremehkan orang miskin itu buruk. Pejabat yang menghinakan rakyat itu buruk. Tapi yang lebih buruk adalah alim meremehkan seorang jahil. Lebih buruk lagi. Seorang yang mampu beramal meremehkan orang yang belum beramal. Kenapa? Tanda kutip ya, hampir wajar kalau ada orang sombong dengan hartanya, jabatannya. Karena memang dunia sifatnya begitu. Tapi aneh kalau ada orang ngerti ilmu agama di dalam Islam, beramal amalan Islam yang seharusnya menjadikan dia sadar kedudukan dirinya sebagai hamba, malah menjadikan ilmu dan amal itu alat kesombongan. Maka ini menjadi kesombongan yang paling buruk. Itu yang pertama, kata Imam Abdullah ibn Mubarak, bahwa belajar adab, akhlak itu lebih dahulu daripada belajar ilmu. Dan belajar adab itu waktunya lebih lama daripada belajar ilmu. Belajar adab kata beliau 30 tahun, sedangkan belajar ilmu beliau itu 20 tahun. Berarti waktunya lebih lama belajar adab. Ya. Kenapa? Karena memperbaiki akhlak itu lebih susah daripada menambah ilmu. Saya tugas di beberapa provinsi di pedalaman ngajar ngaji dari anak-anak sampai kakek nenek. Itu sepekan setiap hari belajar. Yang tadinya tidak bisa baca Quran, bisa baca Quran, Mbak. Tadinya tidak bisa wudhu, sekali diajari praktek bisa wudhu. Tidak bisa sholat, diajari sholat, bisa sholat. Tapi merubah karakter buruk kepada karakter yang baik, wah itu susahnya luar biasa. Ya, contohnya anak-anak kita itu loh. Setiap hari kita kasih tahu, nak, kalau makan, kalau minum pakai tangan kanan. Besok tangan kiri lagi. Sambil berdiri, nak, kalau makan, minum itu jangan berdiri. Makan minum sambil duduk. Besok makan minum berdiri. Kenapa? Karena memang lebih susah merubah karakter daripada merubah keadaan dari jahil menjadi alim, dari bodoh menjadi berilmu. Maka mempelajari adab itu lebih didahulukan dan waktunya lebih lama daripada belajar ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita langsung masuk ke poin yang pertama,
keutamaan akhlakul karimah. Yang pertama, bahwa memperbaiki akhlak adalah tujuan Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tujuan Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya satu. Paling tidak ada 3 tujuan besar Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam hadis ini seolah-olah Allah mengutus beliau hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena beliau menggunakan kata-kata innama. Innama itu pengkhususan, hanya ini. Innama bu'itstu liutammima shalihal akhlak. Kata beliau, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Menyempurnakan kenapa? Karena orang-orang Arab itu juga memang mempunyai beberapa karakter baik. Orang-orang Arab itu. Maka tugas Rasul adalah untuk menyempurnakannya. Menyempurnakan itu berarti apa yang sudah ada yang baik-baik dipertahankan, kalau ada yang buruk disuruh ditinggalkan, kemudian ditambah dengan akhlak-akhlak baik lainnya. Sekali lagi, seolah-olah Allah mengutus Rasulullah kepada umat manusia tujuannya hanya untuk memperbaiki akhlak. Itu artinya penting sekali permasalahan akhlak ini, sampai-sampai ini menjadi tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tugas globalnya itu bisa jamaah sekalian baca dalam satu surat, surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, salah satunya ya. Di situ dijelaskan ada 3 tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah berfirman, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah agar manusia beriman. Ya, karena ayat-ayat Allah itu ada 2, ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah dibacakan kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab ngerti apa yang dibacakan sama Nabi Muhammad itu bukan buatan manusia, karena mereka ahli sastra. Mereka ahli sastra bahasa Arab. Sepinter-pinternya manusia buat kalimat sastra, tidak mungkin bisa membuat apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad. Ini mesti kalamullah. Maka sebagian besar para sahabat masuk Islam di awal-awal itu karena mendengar bacaan Al-Quran. Ya. Jadi yatlu alaihim ayatih, untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia agar manusia mau beriman. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu alam semesta. Manusia disuruh mikir, siapa yang menciptakan langit? Apakah berhalamu? Kalau zaman Nabi Musa, apakah Fir'aun? Apakah kamu bisa menciptakan langit? Kalau zamannya Nabi Ibrahim, Namrud, apakah kamu bisa menciptakan langit? Maka semua manusia kalau berpikir siapa yang menciptakan dan mengatur alam semesta, mesti kembalinya kepada keimanan kepada Allah.
Maka tugas pertama Rasul adalah mengajak kepada iman dengan cara membacakan ayat-ayat Allah. Maka itu juga menjadi ciri orang-orang beriman senantiasa membaca Al-Quran agar iman mereka senantiasa bertambah baik. Kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang disebut orang-orang beriman itu adalah mereka yang akan bergetar hatinya apabila mendengar nama Allah disebut, dan mereka ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan zadathum imana, bertambah kuat imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Jadi aneh kalau ada orang ngaku iman tapi tidak sering baca Quran. Ya, saya kalimatnya nggak setiap hari, tidak sering. Tidak sering itu silahkan ditafsirkan sendirilah ya. Setahun sekali, ataukah sebulan sekali, ataukah sepekan sekali, ataukah setiap hari, ataukah sehari 5 kali, bisa sebelum atau sesudah sholat. Apalagi sekarang ada HP, ada aplikasi Al-Quran, seharusnya lebih mudah untuk kita bisa membaca Al-Quran. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Pertama, kita menjadi faham betapa pentingnya akhlakul karimah, karena seolah-olah ini menjadi tugas utama Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang langsung yang kedua, akhlak adalah perkara yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal nar. Faqala al-fam wal farj. Rasulullah, kata Abu Hurairah, Rasulullah suatu ketika pernah ditanya oleh seseorang mengenai perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau menjawab apa? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Padahal takwa itu apa, Pak? Takwa itu adalah anta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa antatruka bi ma'siyatillah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Jadi takwa itu simpelnya engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi semua bentuk amal soleh, baik itu mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan, disebut adalah takwa. Jadi takwa itu sudah mencakup semuanya. Tapi dalam hadis ini Rasul memisahkan husnul khuluq. Sebetulnya husnul khuluq ini juga bagian daripada takwa, tapi beliau ingin menegaskan pentingnya akhlak yang baik, bagian daripada takwa. Kata Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau ketika menjelaskan hadis ini, mengapa Rasul memisahkan husnul khuluq daripada takwa? Kata beliau, karena biasanya manusia ini kalau dengar kata-kata takwa, maka menurut mereka, oh takwa itu orang yang rajin sholat ke masjid, oh takwa itu yang rajin berzikir,
Oh, takwa itu yang menutup aurat. Oh, takwa itu yang rajin membaca Al-Quran. Mereka lupa bahwa akhlak yang baik juga bagian yang sangat penting daripada takwa. Mereka hanya sibuk memperbaiki amaliyah ibadah kepada Allah, tapi mereka lupa berbuat baik, berakhlak yang baik, bergaul yang baik kepada sesama manusia. Tidak disebut takwa kalau hanya baik ibadahnya kepada Allah, tetapi tidak baik akhlaknya kepada sesama manusia. Kalau dalam surah Al-Baqarah di awal Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, ya kan? Tapi kalau dalam surah Ali Imran Allah menjelaskan ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi meskipun rajin taklim, rajin tahajud, rajin sholat, menutup aurat, pakai cadar, tapi masih seneng marah-marah lain, belum sempurna takwanya. Ya. Bahkan baiknya amal soleh yang tidak dibarengi dengan baiknya akhlak, amal soleh kita bisa sia-sia di akhirat. Mungkin, dan saya yakin jamaah di sini sudah sering sekali mendengar hadisnya. Kelihatan enggak, Pak? Kata Rasul, suatu ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Muflis ini dalam bahasa Arab artinya bangkrut, pailit. Betul-betul Rasul itu bertanya kepada para sahabat, maka para sahabat ngerti. Kalau yang namanya muflis itu adalah man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, pailit, muflis di antara kami itu adalah orang yang tidak punya harta benda. Secara bahasa jawaban ini benar, Pak. Tapi maksudnya Rasul bertanya dengan bahasa ini bukan itu maksudnya. Kata Rasul menjelaskan, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dalam riwayat yang lain wa hajjin. Orang-orang yang akan bangkrut dari kalangan umatku pada hari kiamat adalah mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala siyamnya, membawa pahala zakatnya, hajinya, wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi dia juga membawa dosa-dosa kezaliman kepada sesama manusia. Pertama apa? Syatama hadza. Mereka pernah mencela saudaranya. Hati-hati ya, mencela saudara kita sesama orang beriman. Apalagi mencela ulama. Ya. Yang kedua apa? Wa qadzafa hadza. Menuduh tanpa bukti, memfitnah saudaranya. Wa akala mala hadza, memakan harta saudaranya tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Maksudnya mencuri, menzalimi, menipu dan lain sebagainya. Wa safaka dama hadza, membunuh, menumpahkan darah orang lain, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Apa ada Ustaz membunuh dibenarkan? Ya ada dalam syariat, bahkan bisa masuk surga.
Ya. Membunuh para pencaci syariat Allah, membunuh orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, membunuh orang yang mencaci maki, menginjak-injak, merobek, membakar Al-Quran misalnya. Itu disyariatkan dan jaminannya surga. Tapi ini maksudnya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Wa daraba hadza, memukul orang lain. Memukul, Pak. Ya, tentu saja tanpa alasan dibenarkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang amal solehnya banyak di dunia, berarti ini hadis ini harus menjadi sarana muhasabah kita, khususnya di sini. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian adalah orang-orang yang sudah melazimi majelis ilmu, sudah melazimi berbagai macam amal soleh. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis ini. Kenapa? Rajin amal soleh, tapi juga rajin mencela orang lain, rajin menzolimi orang lain. Jangan sampai begitu. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatih. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah kebaikannya kepada orang-orang yang pernah dizalimi tadi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi. Dan apabila kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, tetapi belum selesai kezolimannya itu tertebus, masih ada orang yang belum mendapatkan tebusan. Apa kata Rasulullah SAW? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Maka diambillah kejelekan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang pernah dizoliminya, lalu ditimpahkan kepada dirinya, summa turiha finnar, kata Rasulullah, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Dosa membunuh itu, Pak, al-kabair, dosa besar. Wallahu alam, manusia itu melakukannya paling sekali 2 kali, Pak, dalam seumur hidupnya. Berapa sih orang banyak membunuh? Ya, kecuali orang yang membantai saudara kita di beberapa negara muslimin. Ya Allah, sudah lanjut. Ini belum apa-apa, ini masih banyak. Lanjut sedikit, saya selesaikan. Itu kan banyak, tapi umumnya manusia membunuh 1-2 orang. Artinya nanti yang minta tebusan di akhirat itu mungkin 2 orang yang kita bunuh. Tapi kalau ghibah, kalau kita mencela, itu nggak terhitung kalau kita nggak mengontrol lisan. Hampir 1 RT, 1 desa, 1 keluarga yang jumlahnya nggak tahu berapa orang, kalau kita nggak pandai ngontrol lisan, semuanya pernah kita ghibahi, semuanya pernah kita limpahkan kepada muflis di akhirat. Sepertinya sudah beramal yang banyak, tetapi menjadi bangkrut di akhirat. Kenapa? Hanya fokus kepada amaliyah kepada Allah, tapi tidak menjaga hubungan baik kepada sesama manusia.